Pertama kita mengapresiasi bahwa demand side atau sisi demand itu memang menjadi target pemerintah ya. Cuman kalau hanya gaji ke-13 dari pegawai negeri itu mungkin tidak akan mengangkat ekonomi secara signifikan ya. Tapi yang harus diangkat yang pertama juga adalah terkait dengan penyaluran BLT, bansos itu harus ada percepatan. Karena kalau kita lihat memang ada persoalan data di mana pemerintah yang lebih punya itu data orang miskin. Tapi orang miskin kan sekarang naik 4 juta. Nah, itu datanya sejauh mana memang mereka sudah mempersiapkan. Oleh karena itu perlu mengajak pemerintah daerah di dalam menyerap dana-dana BLT dan juga bansos. Itu menurut saya gitu. Kalau enggak, menurut saya kalau hanya dari PNS aja itu tidak akan mengangkat. Nah, ini yang membuat nanti pertumbuhan di triwulan 3 ini susah untuk menjadi positif kalau demand side itu enggak digarap ya. Itu yang pertama dari situ. Nah, sedangkan yang kelas menengah itu juga menurut saya menjadi penting ya. Alokasi di dalam pajak ya, pajak PPh 21 misalnya, itu juga kelihatannya implementasi daripada perusahaan kan belum berjalan. Nah, ini juga akhirnya membuat orang yang kelas menengah pun sebenarnya pendapatannya berkurang gitu. Jadi menurut saya memang harus banyak dikeluarkan pemerintah bukan hanya gaji ke-13 tapi yang berkaitan dengan demand side ya. Jadi kalau supply side itu kan mengikuti gitu. Jadi jangan justru ditarget pada supply side. Misalnya kredit harus tercapai 3 kali dari 30 triliun misalnya. Ya, kredit tidak akan muncul kalau tidak ada demand gitu. Jadi Yes. demand dulu yang digarap, maka otomatis itu terjadi gitu. Tapi menjawab hal tersebut memang banyak sekali yang dilakukan oleh pemerintah, tetapi memang demand secara khusus memang tidak begitu banyak begitu Bu Afi. Sebenarnya kalau dilihat ini apanya yang Betul. di mana faktor terkendalanya atau bottleneck-nya mungkin yang harus segera diselesaikan agar Ya. tadi Jadi bantuan-bantuan seperti gini, BLT misalnya dan saja lain-lain Ibu. ya. Ya, misalnya gini, subsidi bunga ya, subsidi bunga itu kan sebenarnya diberikan kepada para debitur khususnya adalah yang UMKM karena UMKM ini sendiri yang paling punya problem pada saat krisis ini gitu. Tapi sampai hari ini implementasi subsidi belum terjadi ya, itu pertama. Restrukturisasi sudah, tetapi dari subsidinya belum terjadi ya, itu persoalan pertama. Yang kedua persoalannya adalah juga sekarang ini untuk UMKM kan mau dibagian uang 2,5 juta ya, tapi di Ya. satu sisi kredit harus tumbuh gitu. Jadi sering bertentangan antara demand side dengan supply side. Menurut saya ya kalau UMKM atau mikro udah kasih duit aja, nggak perlu suruh minjem duit karena minjem duit bisa jadi malah kredit macet gitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di berbagai negara itu justru sektor insentifnya itu diberikan juga miskin dan hampir miskin gitu. Jadi menurut saya mungkin gelontoran ininya harus lebih banyak dibandingkan supply side-nya gitu. Nah, kalau kita kan lebih banyak pada supply side yang lebih dominan di dalam penerapan APBN-nya gitu.